kasih visum nih, gimana nih Bang? Abang sebagai kuasa hukum dari Kaniki. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam rekan-rekan semua yang selalu mengawal perkara ini. Yang pertama, alhamdulillah kalau memang visum itu udah keluar, dan di dalam visum itu seingat saya bukan hanya visum, ada juga hasil laboratorium, cek darah, dan juga ada hal lain. Nah, isi visumnya mungkin saya tidak bisa sampaikan, ya. Tapi yang jelas ini adalah dasar penyidik atau penyelidik, karena ini proses masih penyelidikan, akan mengambil sikap terkait dengan proses hukum laporan Nikita Mirzani dugaan adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang itu. Insya Allah ancamannya 15 tahun. Jadi prosesnya nanti untuk memproses lebih lanjut itu harus berdasarkan salah satunya itu yang terpenting adalah hasil visum ini. Jadi visum ini menjadi kunci untuk memproses lebih lanjut adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Itu yang saya ketahui berdasarkan hukum yang berlaku seperti itu. Bang, hasil laboratorium ini kan sudah keluar dan Kaniki kita ini kan orang pertama yang diberitahu karena ibu dari Laura sendiri. Mungkin setelah mengetahui hasil laboratorium sendiri itu Kaniki gimana? Reaksinya? Kalau reaksi dari awal kan dia sudah bicara waktu itu, jadi dia sangat terpukul. Bahkan bahasanya dia itu seperti yang dia sampaikan beberapa kali, seandainya ini tidak ada hukum, mungkin dia pakai hukumnya sendiri. Itu salah satu kejengkelan, marah Niki, itu sudah disampaikan pada saat proses dia tahu hasil visum. Jadi pada saat hasil visum yang kedua setelah Laura sudah tidak datang bulan dan sudah bersih, maka kita udah tahu. Tapi secara lisan, di situ dia sudah emosi. Anak saya kok jadi dihancurkan seperti ini, bahasanya dia. Makanya wajar kalau Niki itu meledak-ledak. Karena apa yang dilakukan sama Nikita saat ini adalah dalam bentuk untuk melindungi anaknya. Karena anak ini harus dilindungi. Caranya bagaimana? Harus diproses secara hukum. Setelah itu anak ini harus diambil, ditaruh di satu tempat. Nah, bagaimana caranya untuk memproses itu? Memang kita harus melakukan proses hukum. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini itu nanti akan mendapatkan sanksi dan diproses secara hukum seperti itu. Bang, setelah hasil laboratorium ini keluar, apakah bukti laboratorium ini menguatkan laporan Kaniki kita untuk saudara Eva sendiri? Yang namanya visum pasti hal-hal yang terkait dengan proses hukumnya. Jadi karena ini terkait dengan kejahatan terhadap anak, ada pasal hal-hal terkait dengan persetubuhan dan seterusnya, itu kan pasti akan terbukti. Artinya visum ini yang akan berbicara ada tidaknya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Jadi seperti itu, karena pasal yang dilaporkan itu satu, melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang kedua itu terkait dengan aborsi, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau dari hasil visum yang ini, mungkin dari Kaniki udah sempat cerita belum ke Abang soal respon dari Laura sendiri, yang maksudnya apakah dia kaget dengan hasil visumnya dia kah, atau dia berbau seperti apa mungkin Bang? Kalau Laura belum berkomunikasi ya, tapi yang jelas waktu ingat saya ada di Polres kira-kira 2 hari yang lalu ya, saya sama Niki sebetulnya bertemu dengan seseorang. Di situ orang tersebut menjelaskan, menerangkan bagaimana perkembangan Laura. Jadi perkembangan Laura itu luar biasa sekali, lebih stabil. Bahkan dia bilang, saya kan sama dengan mama saya.
Artinya dia menyampaikan bahwa dirinya itu sama, duplikat dari mamanya. Jadi baik dengan caranya, dan itu disampaikan kepada orang yang melakukan pengawasan, dan itu disampaikan kepada Niki pada saat saya datang bersama Niki kira-kira berapa hari yang lalu. Bang, ini kan sejauh ini sudah ada 13 saksi bang. Mungkin sudah ada obrolan untuk ada tambahan saksi lagi, saksi baru? Kalau nanti dalam proses perkembangan yang dilakukan, penyidik punya hak untuk memanggil siapapun saksi yang terlibat, yang mengetahui adanya peristiwa ini. Jadi itu kewenangan penyidik, dan menurut saya yang mengajari hukum, saya dosen. Jadi saya juga tahu hukumnya itu seperti apa. Jadi kalau saya tahu hukum, ya saya harus berbicara secara hukum. Jadi tidak mungkin saya menanggapi hal-hal di luar konteks hukum. Jadi salah satunya terkait dia membantah, silakan membantah. Mau tiap hari membantah juga nggak pusing saya. Jadi KUHAP sendiri itu membolehkan hak ingkar, itu namanya hak ingkar. Di dalam KUHAP itu ada hak ingkar. Hak ingkar itu diberikan kepada orang yang menjadi terlapor. Tapi terlapor nanti pada proses lebih lanjut menurut KUHAP itu kan menjadi tersangka. Tersangka itu punya hak ingkar. Hak ingkar. Jadi aku nggak mau diperiksa, ya nanti dibuatkan. Nggak mungkin dipukuli. Sudah bukan zamannya lagi. Oh, Anda nggak mau diperiksa? Nggak. Kenapa? Ya sudah, saya nggak mau Pak. Saya buatkan berita acara ya penolakan. Dibuatkan Pak penolakan. Karena penyidik itu tidak akan berharap dari pengakuan terlapor. Karena penyidik itu pasti akan mengungkapkan fakta-fakta pembuktian dari proses sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, yaitu keterangan saksi, pendapat ahli, bukti surat. Itu kan